Selamat pagi anak-anak. Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Walaupun dalam masa pandemi, kita harus tetap semangat untuk belajar. Jangan jadikan pandemi ini sebagai alasan kita untuk bermalas-malasan belajar. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang peristiwa Pasca Penerangan Sempurna, minggu ke-6 dan minggu ke-7. Sebelum kita membahas materi kita tentang minggu ke-6 dan ke-7, mari kita melaksanakan duduk hening. Posisikan badan serileks mungkin, pejamkan mata kalian, sadari napas masuk dan napas keluar. Tarik napas pelan-pelan, katakan dalam hati, aku tahu. Hembuskan nafas pelan-pelan, katakan dalam hati, aku tahu. Tarik nafas pelan-pelan, katakan dalam hati, aku tenang. Hembuskan nafas pelan-pelan, katakan dalam hati, aku bahagia. Cukup untuk duduk hening pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, mari kita mengingat pembelajaran kita pada minggu kemarin, yaitu peristiwa minggu ke-4 dan minggu ke-5 pasca penerangan sempurna Buddha Gautama. Ada yang masih ingat apa itu peristiwa ke-4 dan peristiwa ke-5? Ya, peristiwa minggu ke-4, Buddha berdiam diri di kamar permata yang beliau ciptakan sambil merenungkan Abhidhamma. Sehingga dari tubuh beliau memancarkan 6 sinar warna, yaitu biru atau nila, kuning emas atau pita, merah atau lohita, putih atau odata, jingga atau majita, dan warna campuran dari kelima warna tersebut yaitu Pabhasara. Nah, minggu ke-5, Buddha meresapi kebahagiaan kebebasan yang disebut dengan Vimutti Sukha. Beliau digoda oleh putri-putri cantik jelmaan dari Mara yaitu Tanha, Arati, dan Raga. Peristiwa pada minggu ke-5 ini dikenal sebagai peristiwa Ajapala-sataha. Sebelum kita membahas materi pada pertemuan kali ini, yaitu peristiwa pada minggu ke-6, mari kita simak video berikut ini. Buddha duduk bermeditasi di tepi danau di bawah pohon mucalinda. Peristiwa hujan lebat dan angin menimpa Buddha. Dewa menjelma sebagai Raja Naga keluar dari danau Mucalinda dan segera melindungi Buddha. Raja Naga membelitkan badannya 7 kali untuk singgasana Buddha, dan kepala naga berubah menjadi 7 untuk memayungi Buddha dari hujan dan angin. Demikian tadi video tentang peristiwa minggu ke-6.
Mari kita bahas apa sih peristiwa pada minggu ke-6 pasca penerangan sempurna Buddha Gautama. Pada minggu ke-6, Buddha berpindah tempat dari pohon Ajapala menuju ke pohon Mucalinda. Beliau tetap menikmati kebahagiaan, kebebasan yang beliau peroleh. Pada minggu ke-6, Buddha berpindah tempat dari pohon Ajapala menuju ke pohon Mucalinda. Beliau tetap menikmati sambil meresapi kebahagiaan kebebasan yang beliau peroleh. Pada minggu ke-6 ini, selama beberapa hari, datang prahara menimpa beliau. Melalui turunnya hujan lebat dan angin dingin yang menusuk tulang. Mengetahui hal itu, Mucalinda, sang raja naga yang perkasa, keluar dari kediamannya. Ia membelitkan badannya 7 kali memutari tubuh sang Buddha. Dan kepalanya memayungi Buddha Gautama dengan berpikir, semoga yang mulia tidak dirundung dingin, supaya jangan sampai terkena air hujan, dan jangan diganggu lalat, nyamuk, angin, terik matahari, dan binatang merayap. Pohon Mucalinda melindungi tubuh Buddha dengan daunnya yang demikian rimbun, sehingga tidak ada satu titik air maupun angin mampu menembus ke tubuh Buddha. Ternyata, pohon Mucalinda merupakan penjelmaan seorang dewa yang menyamar. Akhirnya, setelah keadaan alam menjadi normal lagi, dewa ini kembali sebagai seorang pemuda dan lalu menghampiri dan berdiri dengan sikap hormat, menelungkupkan kedua tangan di depan dada di hadapan sang Buddha. Minggu ke-6 itu, sang Buddha Gautama tinggal dalam lilitan 7 kali sang Raja Naga Mucalinda, dikenal sebagai Mucalinda Sataha. Nah, selanjutnya, mari kita simak video minggu ke-7 pasca penerangan sempurna Buddha Gautama. Buddha berpindah dari bawah pohon Mucalinda menuju pohon Rajayatana. Di bawah pohon Rajayatana, Buddha duduk bersila di tepi sungai Neranjara untuk menikmati kebahagiaan arahat dalam batinnya. Pada saat fajar menyingsing, Buddha mengucapkan lagu pujian sebagai berikut. Melalui banyak kelahiran dalam kehidupan, aku mengembara mencari, tetapi tidak menemukan pembuat rumah ini. Menyedihkan menjalani kelahiran yang berulang-ulang. Oh pembuat rumah, engkau telah terlihat. Engkau tidak akan membangun rumah lagi. Seluruh atapmu telah rusak. Tiang belandarmu telah hancur. Pikiran mencapai keadaan tanpa kondisi. Mencapai akhir dari nafsu keinginan. Peristiwa di bawah pohon Rajayatana ini disebut Rajayatana Sataha. Selanjutnya, mari kita simak lagu Pekik Kemenangan sebagai berikut. Mengembaralah daku mencari, tapi tak menemukan. Membuat
mencari, tapi tak menemukan pembuat rumah ini. Menyedihkan kehidupan yang berulang-ulang. Oh, pembuat rumah, kamu telah terlihat. Kau tak akan membuat rumah lagi, semua rakit-rakitmu patah. Balok utamamu telah dihancurkan, batin mencapai keadaan tanpa syarat. Tercapailah akhir daripada tanha. Oh, tanha. Ya, berikut tadi adalah video pada minggu ke-7 pasca penerangan sempurna Buddha Gautama. Setelah melihat video tersebut, apa yang kalian dapatkan? Silakan tulis di dalam buku catatan kalian sebagai catatan harian. Kita akan bahas tentang minggu ke-7. Apa sih itu minggu ke-7 pasca penerangan sempurna Sang Buddha? Selama minggu ke-7, Sang Buddha bermeditasi di bawah pohon Rajayatana pada hari ke-50 pagi hari. Setelah berpuasa selama 7 minggu, 2 orang pedagang lewat di dekat tempat Sang Buddha yang sedang duduk. Mereka bernama Tapusa dan Balika. Tapusa dan Balika menghampiri Sang Buddha dan mempersembahkan makanan dari beras dan madu. Sang Buddha agak tertegun sejenak, karena mangkok yang beliau terima dari Sujata telah dihanyutkan di Sungai Neranjara, dan sejak zaman dahulu tidak pernah seorang Buddha menerima makanan dengan kedua tangannya. Tiba-tiba, 4 orang dewa dari 4 penjuru alam, 1 maharaja yaitu Datarata dari sebelah timur, Wirulaka dari selatan, Wirupaka dari barat, dan Kuwera dari utara. Beliau datang menolong dengan membawa seorang 1 mangkok dan dipersembahkan kepada Sang Buddha. Sang Buddha menerima 4 mangkok tersebut dan dengan kekuatan gaibnya dijadikan menjadi 1 mangkok. Setelah Tapusa dan Balika pergi, Sang Buddha merenungkan hal berikut. Sebab dhamma itu dalam sekali dan sulit untuk dimengerti, sehingga menimbulkan perasaan enggan dalam diri Sang Buddha untuk mengajarkan dhamma. Tiba-tiba, Brahma Sahampati
penguasa dunia ini, turun dari Brahma Loka dan berdiri di hadapan Sang Buddha. Setelah memberi hormat yang layak, Brahma Sahampati berkata kepada Sang Buddha, "Semoga Sang Tathagata, demi belas kasihan kepada para manusia, berkenan mengajarkan Dhamma. Dalam dunia ini, terdapat juga orang-orang yang sedikit dihinggapi kekotoran batin dan mudah dapat mengerti Dhamma yang akan diajarkan." Hingga kini, permohonan Brahma Sahampati kepada Sang Buddha tetap diperingati dengan permohonan kepada seorang biku untuk mengajarkan Dhamma. Mari kita lantunkan Parita Brahma Sahampati. Nah, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang nilai penting dalam 7 minggu pasca penerangan sempurna Sang Buddha Gautama. Dan jangan lupa mengerjakan tugas pada Google Classroom yang telah dikirimkan pada forum tugas. Jangan keluyuran, jaga kesehatan, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sekian pembelajaran pada hari ini. Selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.